Selamat pagi. Kembali lagi di materi distribusi normal. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya di bagian teori. Kamu sudah menentukan nih, hipotesis apa yang akan kamu uji menggunakan distribusi normal. Sebelum masuk ke sana, kita akan belajar dulu apa itu hipotesis dan apa modal yang kita butuhkan untuk melakukan pengujian distribusi normal. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara dan terbagi menjadi dua, yaitu H0 hipotesis yang akan diuji, H1 adalah hipotesis alternatif. Jadi, bisa dua kemungkinan kita mau menerima H0 dan H1. Biasanya orang lebih memilih untuk menerima H0-nya. Nah, uji dua arah yaitu adalah salah satu jenis dari hipotesis. Sebenarnya hipotesis terbagi menjadi 3 jenis. Nah, di sini kamu akan melihat bahwa kalau dua arah berarti ada dua data yang akan kita lihat gitu ya, arahnya kiri atau kanan. Kalau satu arah berarti hanya ada satu jenis tempat yang akan kita ambil sebagai kesimpulan. Kalau satu arah kanan berarti sebelah kanan, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, nilai kritis ini adalah model kedua yang harus kita punya setelah punya hipotesis, yaitu penentuan alfa atau ZA tabel yang akan kita pakai untuk membandingkan nilai data kita yang sudah kita hitung. Nah, ini biasanya disebut sebagai besar kesalahan atau daerah penolakan yang akan kita ambil. Nah, kalau di dalam suatu nilai statistika, itu biasanya data yang digunakan adalah 1%, 5%, dan 10%, tergantung dari keinginan si pengguna data statistik, mau mengambil berapa persen. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dua arah nih, yang tadi jenis pertama, berarti kita akan menggunakannya setengah alfa. Kalau misalnya 5%, berarti 0,05, berarti dibagi 2 menjadi 0,0025. Nah, kalau dia satu arah, kita tetap langsung menggunakan saja 5%. Nah, setelah kita udah punya yang namanya standar kesalahan, sekarang kita mau masuk untuk menentukan nilai hitung dari suatu data. Nah, nilai hitungnya itu dapat kita gunakan dengan rumus Z hitung adalah X rata-rata dikurangin dengan nilai dari rata-rata yang dijadikan standar dibagi dengan standar deviasi atau theta, ya, bisa dilihat di sini bentukannya adalah seperti bentuk terbalik ya, secara statistik 6 terbalik. Dan N itu adalah jumlah banyaknya data. Nah, kalau kita udah punya itu semua, sekarang kita akan masuk ke penarikan kesimpulan atau keputusan menerima H0 atau H1. Gimana caranya? Caranya adalah gampang sekali, kita hanya perlu dengan menggunakan uji dua arah atau uji satu arah. Kalau misalnya kamu menggunakan uji dua arah, maka nanti kamu akan menerima H0 itu di daerah tengah seperti ini. Tapi kalau dia satu arah, hanya di daerah salah satunya saja. Oke? Untuk itu mengapa saya minta kamu untuk menggunakan satu arah terlebih dahulu di kelas 12 ini. Karena biasanya dua arah itu lebih berhubungan dengan Smirnov dan data-data lainnya yang akan kamu temukan ketika kamu kuliah. Nah, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan. Kalau misalnya Z0 atau Z hitung itu masuk di daerah penerimaan, maka H0 kita terima, ya, dan H1-nya kita tolak. Tapi kalau misalnya dia masuknya di daerah penolakan atau di daerah alfa, maka H0-nya ditolak dan H1-nya yang diterima, kebalikannya. Oke, tanpa lebih lama-lama lagi, kita akan langsung untuk mempersiapkan data Excel yang sudah kamu punya. Saya akan membuka data Excel yang sudah saya punya. Maka dari si data Excel yang ini, kita akan menghitung ya. Hipotesis saya adalah kelas 12 menyukai aplikasi Clubhouse. H1-nya atau H alternatifnya, kelas 12 tidak menyukai ya, aplikasi Clubhouse. Dengan standar kalau dia, ya, sorry ini kebalikannya ya, kelas 12 tidak menyukai, oke, aplikasi Clubhouse. Kalau H1-nya mereka menyukai aplikasi Clubhouse. Dengan catatan, kalau misalnya standarnya itu adalah nilainya 70, ya, kayak nilai rata-rata kelas ya, karena memang saya memakai nilai kelas di sini. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuatnya dalam bentuk tabel. Yang pertama ada nama siswa, kalau kamu memang butuh, kalau nilai saja tidak apa-apa. Nilai rata-rata kesukaannya, standar Z-nya, probability-nya, dan kepekatan distribusi. Seperti yang Miss Uli bilang tadi, bahwa pertama sekali yang kita lakukan adalah menentukan rata-rata standar deviasi. Tapi kita perlu tahu dulu nilainya ini berdistribusi normal atau tidak. Atau dengan kata lain, rata-rata kita ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya seperti apa? Kita
harus cari dulu pertama sekali dengan mengambil sampelnya. Nah, ini kan sampel dari 27 orang ya. Kita ambil sekitar 115 ya. Total kelas 12, tapi Miss Uli cuma ambil 27 orang. Sehingga Miss Uli di sini akan membaginya gitu ya, menjadi 27 anak datanya. Nah, selanjutnya saya akan men-sort ya data tersini ya dengan sort dari small to large. Tidak perlu di-expand dengan selection-nya, langsung di-continue saja. Nah, setelah itu kamu tinggal menentukan rata-rata. Rumus rata-rata seperti biasa masih sama. Average dari buka kurung seluruh data atau short datamu semuanya 27 data baru sama dengan maka hasilnya adalah 79,667. Nah, setelah itu carilah standar deviasi. Standar deviasi di sini adalah sampel dari suatu populasi. Maka kita akan pakai yang sampel juga stdef yang sampelnya, klik 2 kali baru drag atau short kembali datamu. Maka dapatlah nilai rata-rata dan standar deviasi di sini, bukan? Nah, langkah selanjutnya kita mau cari standar Z. Ingat, langkah ini adalah untuk menentukan data ini berdistribusi normal atau tidak. Maka kita langsung saja ke rumusnya, standar Z sama dengan X atau nilai rata-ratanya dikurangin ya dengan rata-rata keseluruhan dibagi dengan standar deviasi. Oke, karena di sini sampelnya cuma 1 ya. Ini kan rumusnya untuk kalau misalnya dia datanya ada 2, lebih dari 1. Nah, setelah itu kita mau drag nih ke bawah, tapi kalau drag ke bawah nilainya adalah tidak terdefinisi karena kita belum kunci. Sehingga kunci terlebih dahulu dengan mengklik tombol F4 pada E7 dan E8 atau pada rata-rata dan standar deviasinya. Lalu tekan enter, maka setelah itu kamu bisa melakukan atau mendrag langsung ke bawah nilainya, gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa lihat bahwa, sorry ini ada kesalahan, di sini harusnya E12 ya, saya salah klik. Oke, sama dengan 10, oke, ini ada kesalahan di sini, sama dengan X rata-ratanya 15. Oke. Saya ulangin ya. Sama dengan nilai rata-ratanya 15 dikurangin dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Di sini kita harus tekan F4 karena untuk mengunci. Jangan lupa memberikan tanda dalam kurung ya, karena di atasnya harus dalam kurung. Maka dapatlah hasilnya baru kita drag ke bawah. Sorry yang tadi ada kesalahan ya, karena tidak ada tanda dalam kurung. Nah, setelah itu kita cari probability-nya atau probabilitasnya dengan menggunakan, kita say thank you ke Excel karena dia sudah punya ya formnya, yaitu untuk mencari normal distribusi untuk sampel. Baru Z-nya, koma, karena kita membutuhkan probabilitas, berarti kita pakai yang true ya untuk kumulatif yang true atau diterima. Maka dapatlah nilai probabilitasnya, kita tinggal drag ke bawah. Kalau kita lihat di sini probability semakin lama nilainya semakin menuju angka 1. Berarti ini sudah benar ya, karena kan probabilitas pada akhirnya akan mendekati angka 1. Selanjutnya adalah kepekatan distribusi, itu adalah kalau yang tadi ya sama kayak probabilitas, kalau yang tadi kita pakai untuk, yang norm ya, kalau tadi kita pakai untuk yang distribusi, yang terus kalau sekarang kita pakai yang false, maka dikomakan dengan yang false-nya. Klik 2 kali, maka dapatlah jawabannya 0,001. Baru ditarik ke bawah, maka dapatlah hasil kepekatan distribusi kita. Nah, gimana Miss cara menentukan data tersebut berdistribusi normal, data 27 data ini? Caranya gampang, tinggal di blok standar Z-nya, ditekan CTRL atau ditahan, dan ditekan juga kepekatan distribusi. Baru langkah selanjutnya adalah kamu pilih insert, pilih bagian chart yang di scatter, di bagian scatter with smooth lines and markers. And then habis itu kamu lihat di sini bahwa datanya membentuk tanda lonceng. Dengan kata lain, data ini distribusi normal, berdistribusi normal. Jadi kita bisa melanjutkan ke Z hitung. Oke, kita tinggal singkirkan terlebih dahulu. Oke.
Nah, setelah itu setelah udah kita singkirkan, kita masuk ke uji statistik. Karena kita tahu ini uji statistik daerah dari kiri ya, atau sorry kanan, maka kita langsung masuk ke rumusnya. Kalau dia alfanya 5%, berarti saya pakai 0,05 ya, saya perbesar sedikit ya. Kalau 0,05 di sebelah sini, maka 0,5 dikurangin 0,05. Kenapa? Karena daerah penerimaannya itu dia tidak full semuanya. Hanya setengahnya. Berarti kita kurangin dan 0,45. Nah, 0,45 ini kita akan lihat di tabel, oke? Kamu silakan buka di Google-mu tabel nilai Z positif tabel. Buka salah satu bebas yang mana? Kalau saya pakai yang ini ya, yang area under ini ya. Terus saya klik, saya lihat angka 0,45 dan ternyata 0,45 itu setelah saya perbesar itu dia berada di daerah sekitar sini. Oke? 0,4505 dan itu adalah angka 1,6 dan di atas 5. Berarti 1,65 seperti itu. Nah, setelah itu berarti 1,65 di Z table berarti kita masuk ke Z hitung. Caranya, ini udah kita sampai nih di kesimpulan ya, sama dengan buka kurung dari X rata-rata, berarti kita pakai dari X rata-rata yang di sebelah sini, dikurangin dengan nilai standar yang kita pakai, yaitu 70. Oke, ditutup kurung, dibagi dengan si standar deviasi, dibagi dengan, ingat di sini ada square ya, ada akar. Square dari jumlah total data atau sampel kita adalah 27. Maka hasilnya adalah 2,667 ya. Itu adalah Z hitungnya kita. Oke. Kalau memang kamu masih ragu, kamu bisa mengklik 2 kali tanda sama dengannya ya. Oke. Nah, di sini 2,665 berarti 1,695 itu diibaratkan di sebelah sini. Oke, nilai kritisnya di sini. Dan 2,66764 itu berada di daerah sekitar kanan, right? Jadi dengan kata lain, maka di sini ya wilayah penolakan dari si H0 maka new lebih besar daripada 70 karena kelas 12 ternyata menyukai aplikasi Clubhouse. Oke, maka dari sini saya hasil kesimpulannya Z0 ya atau Z hitung, kamu bisa tuliskan di sini langsung Z hitung itu adalah 2,66 ya. Dan di sini 2,66 ini lebih besar daripada 1,65. Maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah ya benar bahwa anak kelas 12 menyukai yang namanya aplikasi Clubhouse. Thank you sudah mendengarkan. Silahkan melakukan tugasmu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.